Mazmur 90 kita kembali lihat Mazmur 90. Mazmur pasal 90 kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pasal 92 ayat 12. Ayat 12. Maaf, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Ya, minggu yang lalu kita belajar tentang firman Tuhan menghitung hari-hari. Sedikit saya akan ulangi dari awal secara singkat saja, yaitu bahwa di dalam hidup ini kalau kita diingatkan oleh pemazmur, yaitu untuk menghitung hari-hari kami sedemikian. Jadi minggu yang lalu kita belajar firman, dikatakan 1 tahun itu ada 365 hari. 1 tahun itu ada berapa minggu? 52 minggu. 1 tahun ada 12 bulan. Ya, itu kita disuruh menghitung, tetapi dengan satu tujuan, yaitu menimbang-nimbang, mempersiapkan di dalam kita untuk diingatkan oleh firman, yaitu tentang menghitung hari-hari supaya di dalam kehidupan kita ini kita dikatakan lebih bijaksana. Dan kembali di dalam Mazmur 92 ayat 13 katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Maka kehidupan kita dikatakan, ketika kita dapat mengerti di dalam kehidupan ini dengan menghitung hari-hari, maka kita boleh dikatakan oleh firman menjadi orang yang benar dan bertunas seperti pohon korma. Nah, jadi di dalam hal kita menghitung hari-hari itu dikatakan bahwa 1 tahun itu ada 52 minggu, berarti 1 tahun 52 kali kita beribadah. 52 kali kalau tidak ada bolong. Ya, 52 kali. 1 tahun kita hanya beri kepada Tuhan 52 kali. Dan dalam 1 hari ada 24 jam. 24 jam itu dikasih Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Kita disuruh menghitung 24 jam. Dan 24 jam berapa jam kita kasih untuk Tuhan. Kita menghitung hari-hari. Di dalam kita menghitung hari-hari ini, kita boleh berpikir, wah, cukup bersyukur saya karena selama ini saya dibimbing Tuhan. Ya, lumayan saya kasih untuk Tuhan tentang kehidupan ini. Atau mungkin berpikir, waduh, kebangetan saya ini. Cuman berapa kali saya kasih sama Tuhan dalam hidup ini? Padahal setiap waktu, setiap saat Tuhan selalu ada. Dan mungkin berpikir, wah, kebangetan sekali saya.
menuntut Tuhan. Padahal kasih saya kepada Tuhan tidak begitu baik. Nah, jadi minggu yang lalu kita sudah masuk di dalam menghitung hari-hari. Ada beberapa pertanyaan yang dapat mengevaluasi di dalam hidup. Yang pertama, apakah kita sudah menggunakan waktu yang baik di dalam hidup ini? Karena dikatakan waktu ini adalah jahat. Iya, Esther, ayo ke depan. Waktu ini adalah jahat. Dengan waktu yang jahat ini, kalau kita tidak dapat mempergunakan waktu, sedangkan dikatakan di dalam 1 Petrus, iblis itu seperti singa yang mengamuk dan siap untuk memangsa dalam hidup, khususnya orang percaya. Kalau orang yang belum percaya, ya memang itu tujuan dia. Tapi sasaran empuk dia, sasaran utamanya adalah orang yang percaya sama Tuhan. Bagaimana supaya manusia ini jauh daripada Tuhan atau tidak percaya sama Tuhan. Jadi dengan kita mempergunakan waktu yang baik, kita dapat lebih lagi menjadi hidup yang bijak. Nah, lebih bijak. Yang kedua, di mana kita masuk kepada hal yang kedua, yaitu apakah kita sudah menjadi anak yang baik. Mungkin kita katakan, oh aku ini sudah orang tua. Boleh katakan kita menjadi anak rohani yang sudah menggambarkan atau hidup berpadankan kepada firman. Sudahkah kita menjadi anak Tuhan yang baik? Anak Tuhan yang dapat menjadi terang, menjadi garam. Sebab dikatakan di dalam Injil Matius, coba kita lihat apa dikatakan bagi anak-anak Tuhan. Injil Matius coba kita lihat Injil Matius pasal yang kelima. Apa yang dikatakan oleh firman kepada anak-anak Tuhan? Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Esther, bilangin lagi. Injil Matius pasal 5 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Cukup sampai di sini. Firman Tuhan katakan bagi anak-anak Tuhan bahwa anak-anak Tuhan itu adalah garam dan terang dunia. Garam dunia dan terang dunia. Jadi kalau kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang baik, maka kata firman Tuhan tadi katakan, maka garam itu tidak lagi menjadi asin. Buang. Dia akan dibuang dan diinjak-injak oleh orang. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan kita ini adalah terang dunia. Yang dimaksud terang dunia bagaimana? Dapat menerangi. Tetapi tadi kata selanjutnya dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita ini ibarat kota yang terletak di atas gunung. Maksudnya gimana? Dipandang dari sisi barat Kelihatan. Dari sisi utara Kelihatan. dari sisi selatan dia kelihatan, dari sisi timur dia kelihatan.
Artinya sedikit saja anak Tuhan berbuat salah, langsung seperti tinta jatuh di atas kertas putih. Langsung ada kelihatan noda. Langsung orang pakai jari satu yang menunjuk. Ya, yo, dia. Ini kata firman. Jadi saudara jangan menyalahkan orang lain kalau saudara ditunjuk lagi sedang salah. Memang itu kata firman. Kita ini seperti kota yang ada di atas bukit. Sedikit saja buat salah langsung. Yo, lihat yo, itu loh si A. Padahal boleh dikatakan kesalahannya mungkin masih kecil dibanding dengan kesalahan yang lain yang sudah besar. Memang itu keadaannya. Tetapi kalau kita tidak dapat mempergunakan waktu dan menjadi anak-anak Tuhan, apa yang jadi? Sama dengan kita tidak dapat dengan baik menghitung hari-hari. Ini yang dimaksud oleh firman Tuhan tadi, yaitu di dalam Pemazmur katakan menghitung hari-hari supaya kita lebih bijak. Jadi yang sebenarnya di dalam kehidupan ini yang kita kasih hanya untuk Tuhan itu bukan hanya di dalam gereja. Amin. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi di dalam setiap langkah hidup kita, kita menggambarkan hidup sebagai anak-anak terang. Itu sudah kita hidup menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menghitung hari. Kemana kita kaki melangkah? Nah, kita supaya dapat lebih bijak. Dan dampaknya nanti seperti Pemazmur pasal 92 tadi, ayat yang ke-13, apa yang katakan? Orang-orang benar akan bertunas seperti Pohon korma. Pohon yang dapat memberikan nikmat, pohon yang dapat dirasakan oleh orang lain. Dan itu juga akan berdampak buat pribadi kita juga. Amin. Akan berdampak buat pribadi kita. Dan yang selanjutnya, menghitung hari-hari, yaitu dengan mengevaluasi apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik bagi keluarga. Mungkin ada orang berkata, oh aku sudah menjadi orang tua yang baik, anakku setiap hari aku kasih sangu yang banyak. Apakah sangu yang banyak itu yang membuat? Ya, saya bukan arti kata, Pak Timbul mungkin karena sangunya anaknya sedikit, jadi dia nggak suka dengan sangu yang banyak. Oh bukan. Tetapi kita berbicara menjadi orang tua yang baik. Bagi orang tua yang baik buat anak-anak didiknya bagaimana? Biasanya kok pulang sekolah, dia tanya tadi belajar apa, dia tahu. Apalagi bagi anak sekolah minggu, ada nggak kita tanya pulang dari sekolah minggu, tadi firmannya apa? Opo umbar-umbar, wes sekolah minggu mau dok, wes, iya wes. Melatih menjadi orang tua yang baik, orang tua yang peduli, amin. Tadi firmannya apa, Cuk? Firmannya tadi apa? Melatih. Oh, kalau aku ora roh guru Pak guru ini mau ngulang iku ora cetok. Nah, ya kan? Kayak Grace. Dia ngepak Grace. Gambar televisi Bu. Televisi kok tulisannya Bu. Iya kan? Menjadi orang tua yang baik bagi keluarga. Bagaimana menjadi orang tua yang baik? Coba kita belajar Kolose 3 ayat 21.
Kolose 3 ayat 21. Kolose 3 21. Ayo kita sama-sama baca. Sudah? Mari kita baca sama-sama Kolose 3 ayat 21. Sudah? Ayat 21. 1 2 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Iya. Ini kata firman menjadi satu ingat-ingatan buat seorang bapak, atau boleh saya katakan ini sebagai seorang orang tua. Hai orang tua, jangan kau menyakiti hati anakmu. Tapi kalau memukul boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nek salah kan? Nggak boleh. Boleh Pak nek salah. Ya boleh Pak, anak-anak dhewe. Open anak-anak dhewe. Nek anak dhewe oleh ya, nek anak wong ora oleh ya. Kena anu mbok. Nah, ham. Mas Seto. Ham. Kena ham. Iya. Anak-anak. Saya kemarin sudah cerita ya sama Iya. saudara ya, bahwa saya kemarin sempat pukul anak saya karena berbuat salah. Tapi anak saya setelah saya pukul, saya datangi dia, saya panggil. Tahu nggak kenapa saya tadi pukul? Nah, saya kasih penjelasan bahwa apa yang dia perbuat itu ternyata tidak boleh. Jadi si anak dapat mengerti, oh iya, rupanya bapakku ini kan kadang kan ada anak itu kan suka niru ya, suka memperhatikan apa yang terjadi. Rupanya aku buat begini, aku nggak dimarah. Oh berarti besok masih boleh. Iya tahu. Oh kalau kemarin aku buat kayak gini cuman diomongin aja. Oh berarti besok masih diomongin. Oh nggak nyatane rodo enak kok dari ini. Ya tahu. Saya mau ngajak kepada kita untuk melihat ada satu peristiwa yang seorang bapak itu mengasihi anaknya, tetapi dia sangat terlewat mengasihi anaknya. 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menundukkan dirimu dengan berfirman dari setiap korban sajian umatku Israel. Iya, kita baca ayat 12, mundur ke bawah atau ke awal. Ayat 12. 1, 2, 3. Adapun anak-anak lelaki Elia adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Iya. Ini bercerita tentang, coba judulnya apa? Kejahatan anak Eli. Siapa itu Eli? Imam. Imam pendeta yang tidak menghormati Tuhan. Ada orang yang tegur anaknya Eli ini, dan ada orang yang sampaikan kepada Eli. Tapi Eli cuma katakan sama anaknya, nggak boleh. Apa yang terjadi bagi anak-anak Eli? Dia tetap mengerjakan. Karena apa? Korban itu makanan, daging yang akan diberikan kepada Tuhan. Itu kan enak kan? Wah, enak. Orang tuanya cuma bilang, jangan, nggak boleh. Wah, berarti cuma diingatkan aja kok tak makan.
Paling nanti kok aku makan, diingatkan lagi. Dia kerjakan. Nggak ada tindakan daripada Eli untuk melakukan sesuatu yang mengingatkan lebih lagi kepada anak. Jadi ada satu tindakan di dalam kehidupan Eli, dia mengasihi anak lebih daripada Tuhan. wah ini dia. Ya toh, memang kalau dibilang, oh, apakah engkau mengasihi anak? Oh, kasih. Lebih besar lagi kasihku kepada anak. Iya, nggak salah. Kalau mengasihi anak, nggak ada firman Tuhan yang melarang untuk kita mengasihi anak. Tapi Allah rindu di dalam hidup kita menjadi orang tua yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya kita lakukan sesuatu supaya si anak itu dapat mengerti bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dikerjakan. Sehingga apa yang terjadi buat anak-anak ini? Oh, dia tetap ada perempuan lain dia jumpai, dia dursila, jadi orang-orang yang dursila. Dan setelah itu ada imam-imam yang mengorbankan persembahan kepada Tuhan, dia langsung ambil, dia langsung makan. Dia pikir, oh aku ini anak pendeta kok. Dia pikir kalau anak pendeta seperti, oh aku anak polisi kok, kalau aku pegang pistol orang pendeta umumnya begitu ya. Nah, dia lihat. Jadi kadang kan manusia punya sifat yang seperti itu ya. Oh, aku kan anaknya tentara. Oh, iya kan? Itu yang terjadi biasanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga anak tentara dapat menjadi anak terang, anak garam dunia. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang tua yang lebih baik, yang selalu tidak putus-putus mengingatkan. Memang sebatas hidup kita hanya mengingatkan. Sebab itu anak adalah anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetapi kalau ada kepercayaan berarti ada tanggung jawab. Ya toh? Udah pasti ada kepercayaan, ada tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab kita? Apakah tanggung jawab kita hanya seperti Imam Eli? Oh nggak boleh. Oh jangan gitu. Ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Tuhan murka kepada anak laki-laki Eli ini sampai anak-anaknya mati. Dan bukan hanya mati anaknya Eli, tetapi Imam Eli ini pun ikut mati. Kalau kita lihat, kita baca terus mulai dari ayat 11 itu seterusnya. Jadi ini firman ditulis bukan hanya kebetulan, tetapi ada maksud daripada firman supaya dalam hidup kita dapat lebih bijaksana. Maka seperti kata firman Tuhan, terkadang jangan mensepelekan sesuatu hal ketika kita mengerjakan firman ya. Ada di dalam Pemazmur katakan 133 yang pertama, ketika engkau hidup rukun, disitulah aku akan mencurahkan berkat-berkatku. Oh, hanya hidup rukun kok, di situ Tuhan mengirimkan berkat. Oh, ya. Makanya saya katakan jangan sepelekan ketika kita mengerjakan upah firman akan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Hidup rukun aja, apalagi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup rukun. Rukun itu bagaimana? Hidup yang tidak suka tukaran, hidup yang ingin selalu ada damai, hidup yang selalu merindukan ketentraman di dalam hidupnya. Ada orang berbuat apa? Berbuat salah, oh ya nggak